Peristiwa ini terjadi sekitar 14 tahun yang lalu saat saya masih duduk di kelas 2 SMA. Saat itu usia saya sekitar 17 tahun dan sekarang saya telah berusia 35 tahun. Sejak dulu saya cukup sering ditinggal sendirian di rumah oleh ibu dan adik saya. Namun, saya bukan termasuk orang yang mudah merasa takut. Hari itu adalah malam Jumat, menjelang waktu maghrib. Saya sedang duduk di lantai ruang televisi, menonton seperti biasa, sambil sesekali membalas pesan di ponsel. Posisi ruang televisi berada tepat di depan garasi mobil. Pintu garasi menggunakan teralis besi yang memiliki celah, sehingga dari dalam rumah masih dapat terlihat kondisi di luar. Letak televisi berada di samping pintu menuju garasi, dan di atasnya terdapat sebuah jendela. Awalnya tidak ada hal yang terasa aneh, namun secara tiba-tiba saya mendengar suara memanggil. Suara itu sangat jelas, terdengar persis seperti suara adik saya. Saya langsung menoleh ke arah garasi, karena dari sana saya bisa melihat keluar rumah. Saya berpikir, mungkin adik saya sudah pulang lebih dulu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Saya tidak merasa takut saat itu. Saya hanya mengira, mungkin saya salah dengar. Saya kembali melanjutkan menonton. Beberapa saat kemudian, bahu saya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang berada sangat dekat di belakang saya. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, membuat saya langsung menoleh ke arah belakang. Dan pada saat itulah saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Di belakang saya duduk sangat dekat seorang perempuan berambut sebahu. Wajahnya tampak datar, tanpa ekspresi, tanpa detail yang jelas. Posisinya persis sama seperti saya, duduk menghadap arah yang sama. Namun jarak wajah kami sangat dekat, seolah saling berhadapan. Refleks, saya berteriak sekencang mungkin. Saya melompat menjauh. Ponsel yang saya pegang terlempar begitu saja. Saya langsung berlari keluar rumah sambil menangis. Saya berdiri di depan garasi dengan perasaan panik. Saat itu, lingkungan sekitar sudah sepi karena waktu sudah maghrib. Saya sempat kebingungan harus meminta pertolongan kepada siapa. Tidak lama kemudian, ibu dan adik saya akhirnya pulang ke rumah. Meskipun peristiwa itu telah berlalu selama 14 tahun, ingatan itu masih terasa jelas. Sejak saat itu, saya merasa takut ketika harus sendirian di rumah menjelang malam